Halo semuanya, Jeff Corwin di sini. Hari ini, kita akan menyelami dunia makhluk yang benar-benar menarik dan sering disalahpahami, luwak. Kalian mungkin mengenal mereka dari cerita sebagai pembunuh ular yang sangat cepat, dan itu pasti bagian dari cerita mereka. Mamalia kecil dan ramping ini sangat gesit dan sangat cerdas. Mereka termasuk dalam keluarga Herpestidae, dan ditemukan di seluruh Asia, Afrika dan bahkan sebagian Eropa. Dengan tubuh panjang, kaki pendek, dan moncong runcing, mereka dibangun dengan sempurna untuk kehidupan yang penuh aksi. Mereka bergerak dengan energi yang cepat dan melesat yang luar biasa untuk dilihat di alam liar. Ketika orang memikirkan luwak, mereka sering membayangkan seorang prajurit kecil yang ganas. Reputasi ini memang pantas, karena mereka terkenal berani, bersedia melawan hewan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri, termasuk ular berbisa seperti kobra. Tapi, ada lebih banyak hal tentang mereka daripada sekadar menjadi petarung. Luwak juga merupakan hewan yang sangat sosial di banyak spesies, hidup dalam kelompok keluarga besar yang disebut kawanan atau gerombolan. Mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai kicauan, cekikikan, dan geraman. Struktur sosial ini membantu mereka berburu, membesarkan anak-anak mereka, dan mempertahankan wilayah mereka dari saingan. Ini adalah dunia yang kompleks dan dinamis yang mereka tinggali. Sayangnya, tidak semua orang melihat luwak dalam cahaya positif. Di banyak tempat, mereka memiliki reputasi buruk, terutama di kalangan orang yang memelihara ayam atau burung kecil lainnya. Karena luwak adalah predator oportunistik, mereka terkadang melihat kandang ayam sebagai prasmanan yang mudah. Hal ini menyebabkan mereka dipandang sebagai hama atau pencuri, hewan licik yang menyebabkan masalah bagi manusia. Persepsi ini, meskipun dapat dimengerti dari sudut pandang petani, seringkali membayangi peran yang sangat penting yang dimainkan hewan-hewan ini di lingkungan alami mereka. Ini adalah kasus klasik konflik manusia satwa liar, di mana cerita lengkapnya tidak selalu diceritakan. Jadi, apa cerita sebenarnya tentang luwak? Apakah mereka pahlawan atau penjahat? Kebenarannya, seperti yang sering terjadi di kerajaan hewan, berada di tengah-tengah dan jauh lebih menarik. Mereka tidak baik atau buruk, mereka adalah penyintas. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem yang mereka huni, pemain kunci dalam jaring kehidupan yang kompleks. Sepanjang perjalanan kita hari ini, kita akan mengupas lapisan mitos dan kesalahpahaman. Kita akan menjelajahi sejarah alami mereka, kehebatan berburu mereka, dan peran penting yang mereka mainkan, yang seringkali sama sekali tidak diperhatikan oleh orang-orang yang mungkin tidak menyukai mereka. Mari kita lacak luwak kembali ke akarnya. Makhluk yang mudah beradaptasi ini awalnya berasal dari lanskap Afrika dan Asia yang beragam. Kalian bisa menemukan mereka di berbagai macam habitat, mulai dari hutan hujan lebat dan lembap, hingga sabana terbuka lebar dan gurun gersang. Beberapa spesies, seperti luwak rawa, khusus untuk hidup di dekat air, sementara yang lain seperti meerkat. Ya, meerkat adalah jenis luwak, berkembang biak di lingkungan kering dan berpasir. Kemampuan beradaptasi yang luar biasa ini adalah salah satu kunci keberhasilan mereka. Mereka tidak membutuhkan satu jenis rumah tertentu. Mereka membuat rumah dimanapun mereka dapat menemukan makanan dan tempat berlindung, seringkali di liang, celah batu, atau batang pohon berlubang. Dalam hal makanan, luwak adalah definisi carnivora generalis. Menu mereka sangat luas, yang merupakan alasan lain mengapa mereka begitu sukses. Makanan utama mereka terdiri dari serangga, kepiting, cacing tanah, kadal, dan hewan pengerat. Mereka adalah pemburu yang fantastis, menggunakan indera penciuman yang tajam dan penglihatan yang tajam untuk menemukan mangsa. Mereka akan menggali tanpa lelah untuk menggali larva kumbang atau mengejar kadal yang melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Makanan yang bervariasi ini berarti mereka tidak bergantung pada satu sumber makanan. Jadi jika satu jenis mangsa menjadi langka, mereka dapat dengan mudah beralih ke yang lain. Ini adalah strategi bertahan hidup yang brilian. Tentu saja, kita harus membicarakan makanan mereka yang paling terkenal, ular. Luwak legendaris karena kemampuannya berburu dan membunuh ular berbisa. Mereka tidak kebal terhadap racun, seperti yang diyakini banyak orang, tetapi mereka memiliki trik khusus. Tubuh mereka memiliki reseptor yang sebagian resisten terhadap neurotoksin ular. Yang lebih penting, mereka mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan bulu tebal mereka yang luar biasa.
Mereka akan menari di sekitar kobra yang menyerang, melelahkannya dengan serangkaian serangan dan penghindaran secepat kilat. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menyambar dan memberikan gigitan yang tepat ke belakang kepala ular. Sebuah tampilan keberanian dan keterampilan yang benar-benar menakjubkan. Perilaku berburu ini bukan hanya tentang mendapatkan makanan, itu adalah bagian mendasar dari keberadaan mereka. Luwak terus bergerak, menjelajahi wilayahnya dan mencari peluang berikutnya. Hari-hari mereka dipenuhi dengan pencarian makanan, entah itu membalik batu untuk menemukan kalajengking atau bekerja sama sebagai kelompok untuk mengusir mangsa. Pencarian dan perburuan tanpa henti inilah yang menjadikan mereka kekuatan yang begitu kuat di lingkungan mereka. Mereka adalah kru pembersih alam dan layanan pengendalian hama. Semuanya tergerak dengan zat fesket tonsel, berbulu dan sangat gigih. Sekarang, mari kita lihat hubungan luwak dengan manusia, yang bisa sedikit rumit. Bagi petani, terutama mereka yang menanam tanaman seperti padi atau tebu, luwak bisa menjadi pahlawan mutlak. Mengapa? Karena salah satu makanan favorit mereka adalah tikus. Tikus adalah masalah besar bagi pertanian di seluruh dunia, merusak tanaman di ladang dan mencemari biji-bijian yang disimpan. Populasi luwak yang sehat di daerah tersebut bertindak sebagai layanan pengendalian hama alami, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka berburu dan memakan tikus, mencit, dan hewan pengerat lainnya, membantu menjaga jumlah mereka tetap terkendali, tanpa perlu bahan kimia beracun yang dapat membahayakan lingkungan. Manfaatnya tidak berhenti pada hewan pengerat. Di banyak lanskap pertanian, ular juga menimbulkan ancaman, tidak hanya bagi petani itu sendiri, tetapi juga bagi ternak mereka. Dengan memangsa ular, termasuk yang berbisa, luwak membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi manusia dan hewan mereka. Mereka juga mengonsumsi serangga dalam jumlah besar dan invertebrata lain yang dapat merusak tanaman. Dalam hal ini, luwak adalah sekutu yang tak ternilai bagi petani, penjaga panen yang bekerja secara gratis. Kehadiran mereka membantu menjaga ekosistem pertanian yang lebih sehat dan seimbang, mengurangi kehilangan hasil panen dan melindungi mata pencarian. Namun, disinilah ceritanya berubah. Naluri yang sama yang menjadikan luwak pemburu tikus yang hebat, juga menjadikannya ancaman bagi unggas petani. Luwak adalah oportunis. Ia tidak membedakan antara telur burung liar dan telur ayam, atau hewan pengerat liar dan anak ayam petani. Bagi luwak, kandang ayam hanyalah tempat dengan sumber makanan yang melimpah dan mudah ditangkap. Ketika luwak menyerbu kandang dan memangsa ayam, itu menyebabkan kerugian ekonomi langsung dan frustrasi bagi petani. Ini adalah perilaku yang memberi mereka reputasi buruk sebagai pencuri dan hama. Jadi, apa di balik perilaku buruk ini? Ini bukan niat jahat atau keinginan untuk menimbulkan masalah. Ini hanyalah kelangsungan hidup. Di daerah di mana habitat alami telah menyusut karena pembangunan manusia, sumber makanan tradisional luwak mungkin menjadi langka. Sebuah pertanian dengan konsentrasi ternaknya menjadi sumber makanan yang tak tertahankan dan dapat diandalkan. Konflik muncul ketika dunia kita dan dunia mereka tumpang tindih. Luwak hanya melakukan apa yang telah berevolusi untuk dilakukannya selama jutaan tahun, menemukan makanan secara efisien. Sayangnya, terkadang makanan yang paling efisien adalah makanan yang kita harapkan untuk kita makan sendiri. Jadi, apa yang akan terjadi jika luwak menghilang? Ini adalah pertanyaan yang benar-benar perlu kita pikirkan, karena konsekuensinya akan sangat besar, dan sebagian besar tidak terlihat sampai terlambat. Tanpa predator kunci ini, keseimbangan ekosistem akan kacau balau. Dampak pertama dan paling langsung adalah ledakan besar populasi hewan yang mereka mangsa. Bayangkan ladang dan desa dipenuhi tikus dan mencit. Ini tidak hanya berarti lebih banyak kerusakan tanaman. Ini juga akan meningkatkan risiko penularan penyakit ke manusia, karena hewan pengerat adalah pembawa banyak patogen berbahaya. Dampak pada populasi reptil akan sama dramatisnya. Tanpa luwak untuk mengendalikan mereka, populasi ular bisa melonjak. Ini akan menyebabkan insiden gigitan ular yang lebih tinggi, baik bagi manusia maupun ternak, mengubah daerah pedesaan menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya. Jaring makanan yang rumit akan mulai terurai. Dengan lebih banyak ular yang memangsa mereka, populasi katak, kadal, dan burung bisa menurun. Ini adalah efek domino, menghilangkan satu bagian penting, menyebabkan seluruh struktur menjadi tidak stabil.
Luwak seperti batu kunci dalam lengkungan, kehadirannya menopang seluruh sistem. Inilah mengapa melindungi populasi luwak sangat penting. Kita perlu menemukan cara untuk hidup berdampingan. Bagi petani yang mengalami masalah dengan luwak, solusinya bukanlah pemberantasan, tetapi pengelolaan yang lebih baik. Membangun kandang yang aman dan tahan predator untuk ayam dan mengelola limbah dengan benar, dapat membuat pertanian jauh lebih tidak menarik bagi luwak yang berkeliaran. Dengan menghilangkan makanan yang mudah dan menggoda, kita mendorong mereka untuk tetap pada makanan alami mereka, yaitu tikus, serangga, dan ular, memungkinkan kita untuk mendapatkan manfaat dari layanan pengendalian hama mereka tanpa menderita kerugian. Ini tentang bekerja dengan alam, bukan melawannya. Pada akhirnya, luwak adalah pahlawan ekosistem. Mereka adalah contoh sempurna dari spesies yang kepentingan vitalnya seringkali tersembunyi di balik reputasi yang rumit. Mereka menjaga keseimbangan, mengendalikan hama, dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat untuk semua orang. Dengan memahami peran sejati mereka dan belajar untuk mengurangi konflik, kita dapat memastikan bahwa predator yang luar biasa dan energik ini terus berkembang. Kehilangan mereka berarti kehilangan penjaga penting dari lanskap liar dan pertanian kita, dan itu adalah kerugian yang tidak bisa kita tanggung. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam petualangan ini.